Shalom Bapak Ibu semuanya. Wah, kurang semangat nih. Shalom semuanya. Haleluya. Apa kabarnya hari ini? Amin. Saya juga menyapa Bapak Ibu yang ikut menyaksikan secara online. Yuk mari sama-sama kita siapkan hati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih buat segala kebaikan-Mu, buat segala penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau sungguh sangat baik ya Bapak. Perbuatan tangan-Mu bahkan yang Kau cukupkan buat kami Tuhan itu terlebih besar dari segalanya ya Bapak. Oleh sebab itu kami siapkan hati kami ya Bapak. Kami bawa pujian kami yang terbaik untuk menjadi persembahan yang hidup di hadapan Engkau ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya undang Bapak Ibu Jemaat, kita semua bangkit berdiri. Yang menyaksikan secara online, yuk sama-sama kita berdiri. Kita gerakan badan kita untuk memuji nama Tuhan, amin. Hari ini kita sama-sama percaya bahwa selama kita bersama Tuhan, kita beroleh kekuatan yang hidup. Amin. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Walaupun ada beribu musuh, kita mau tetap katakan apa? Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janji-Mu. Siapa? Engkau bersamaku. Sama-sama kita katakan, takkan pernah kita takut, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu Yesus. Tuhanku, tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Mari sama-sama kita katakan, angkat pujian ini. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Yesus bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Takkan ku goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu. Serukan, Yesus Tuhanku, tiada. Sama-sama angkat suaramu, katakan, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber. Sekali lagi katakan, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sebab Yesus, kami tahu janji-Mu Tuhan, Engkau yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Boleh sama-sama kita katakan, takkan goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada serukan nama Yesus. Tiada yang seperti diri-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggi katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu
Dari utara sampai ke selatan boleh memuji nama Yesus. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus. Ya sama-sama katakan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya. Sama-sama kita serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus, sanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, semuanya siap melompat bagi Tuhan kita. Katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Sekali lagi sama-sama kita angkat pujian ini. Katakan, dari utara ke selatan, dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, sama-sama katakan, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Sama-sama angkat tanganmu, katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggi, sama-sama sorakan, Allahku dahsyat. Yuk berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Yeay, Allah kita dahsyat. Amin. Puji Tuhan, amin. Kita sama-sama bersyukur kita boleh punya Allah yang dahsyat. Amin. Boleh kasih tahu kanan kirinya, Allahku dahsyat. Demikian juga Allahmu loh. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Wah, kita boleh sama-sama bersyukur pagi hari ini. Amin. Karena kebaikan Tuhan. Hanya Engkau Yesus yang kami miliki Tuhan. Oleh sebab itu kami mau fokus tertuju pada Engkau Tuhan. Kami siapkan hati kami Yesus. Yes. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Sekalipun dagingku kain, hanya Kau, amin, milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah
perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian ini. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Sekali lagi kita katakan, selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Engkau satu, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Katakan hanya Engkau, hanya Kau satu di hatiku. Hanya Engkau Tuhan, oh hanya Kau satu di dalam hidup kami. Selain Engkau tiada yang sanggup menandingi kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Yesus, hanya Engkau Tuhan. Walaupun kami lenyap Tuhan, hanya Engkau sumber pengharapan kami. Oh, hanya Kau yang kami perlukan. Oh, mari angkat suaramu, katakan, ku sembah Engkau, yes, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, hanya Kau satu di hatiku. Yuk katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Saya undang Bapak Ibu Jemaat, kita bangkit berdiri. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku
di hatiku. Mari angkat tanganmu, katakan ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Oh, oh, oh. Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Oh Jesus, Jesus, we praise your name. Mari Bapak Ibu angkat suaramu, sembah dan serukan nama Yesus. Hanya Engkau satu di dalam hidup kami, hanya Engkau yang kami perlukan. Oh, hanya Yesus, sumber jalan kebenaran. You are the way, you are the truth and the love. Kami sembah, oh, mari tinggikan nama Yesus. Nama Yesus diagungkan, nama Yesus dipermuliakan. Sheki karaba karaba papa 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 papa. Yes, there is a miracle in Jesus' name. Oh, nama yang sanggup mematahkan segala belenggu. Oh, hari ini sudah dilepaskan. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. In Jesus' name, there is a healing, there is a miracle. Jesus, we are crying for you. We are hungry for more of you. Yes, Jesus. Please, Jesus, release the Spirit. Holy Spirit, come fill this place. Fill our heart with your presence. Yes, Jesus. Yeah. Oh, kami percaya Tuhan, gak ada satupun kami yang luput daripada kasih-Mu Tuhan. Oh, Spirit of Heaven, Spirit of Heaven is overflowing in this place. Oh, fill our heart with joy, Jesus. Jesus, Jesus, kami berseru. Ya, urapan-Mu Tuhan terus tercurah melawat setiap kami Tuhan, memenuhi hati setiap kami Bapa. Yes. Oh Jesus, we are thankful.
Kami bersyukur Kau selalu ada buat setiap kami Tuhan. Yes, Jesus. Sepanjang hidup kami Tuhan, yang kami rasakan hanya kebaikan Engkau Tuhan. Tidak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami Tuhan. I love you Lord, for your mercy never fails me. In all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Come on, lift your voice and sing. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, angkat suaramu, katakan, and all my life, and all my life you have been faithful, Jesus. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Come on, angkat suaramu. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yeah. Sing your goodness. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running after. It's running. Come on, Imani, your goodness. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. With my life placed down, I surrender now. I'm giving everything. Your goodness is running after. It's running after me. Come on, angkat tanganmu. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Come on! All my life you have been faithful. All my life, all my life you have been so,
Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Katakan, all my life you have been faithful. Thank you, God. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yeah, I will sing Jesus of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. God, you're so good. Haleluya. 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 Oh, Rabba Shanda Dabakaya. Shanda Dabakaya. Haleluya. 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 Shanda Dabakaya Rabasi. Haraba Shanda Dabakaya. Shanda Dabakaya Rabasi. Kasih. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Hallelujah. 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 We love you, Lord. We love you, Lord. We love you, Lord. Thank you so much, God. Terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat segalanya, Tuhan. Engkau luar biasa. Engkau dahsyat. Engkau ajaib. Kami percaya siang hari ini breakthrough terjadi di tempat ini. Kesembuhan terjadi di tempat ini. Pemulihan terjadi di tempat ini. Karena Engkau Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau yang berbicara kepada setiap kami di tempat ini. Use me God. Urapi Marsha. Karena aku gak bisa apa-apa tanpa Engkau. Biar aku menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu di tempat ini Tuhan. Dan ketika kami mendengar firman Tuhan, biar itu kami lakukan dan jadi rema dalam hidup kami Tuhan. We love you so much God. Pimpin setiap kami terus, tuntun setiap kami Roh Kudus. Thank you so much. Thank you God. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Wow. Saudara bersuka cita, haleluya. Tuhan kita luar biasa ya. Ada satu mazmur yang bilang begini, terpujilah Tuhan dan layak dipuji. Bagaimana cara pandang kita kepada Tuhan itu menentukan ekspresi dan respon pujian penyembahan kita. Kalau kita melihat Tuhan kita, ya Tuhan kita adalah Tuhan yang oke lah. Maka pujian penyembahan kita juga ya oke aja. Tapi waktu kita melihat Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat. Maka respon pujian kita adalah Tuhan yang luar biasa dan dahsyat. Haleluya. Dan hari ini saya melihat saudara menikmati hadirat Tuhan, menyembah Tuhan dengan luar biasa. Karena kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Dia adalah Tuhan yang tidak terbatas. Haleluya. Tidak dibatasi ruang dan waktu. Dia Allah yang mampu melakukan segala perkara Bapak Ibu Saudara. Apapun yang kita butuhkan, Dia sanggup memberikan buat kita itu. Apapun yang kita butuhkan. Dan saya percaya kita semua ada di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan. Kesetiaan Tuhan. Haleluya. Kita bisa melihat 2 tahun yang lalu ya, pandemi terjadi. Semua pada kalang kabut, semua pada panik. Saya ingat pertama kali itu, kalau gak salah Maret 2020. Ketika udah tahu ada pandemi masuk, COVID masuk, semua pada beli hand sanitizer. Tisu pada habis. Semua panic buying. Wah harus beli. Tapi masker habis, iya. Masker pakai, udahlah. Kain-kain, kaos-kaos sudah pakai semua. Untung saya gak lihat ada yang keluar pakai helm aja. Di rumah pakai helm terus. Oh puji Tuhan. Tapi setelah 2 tahun
Coba lihat kita sekarang, Tuhan tetap menyertai ya, sampai detik ini ya. Itu karena Tuhan kita, Tuhan yang tidak terbatas. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. So hari ini kita datang ke sini memuji, menyembah Tuhan. Karena kita tahu Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Dan saya percaya apapun yang sekarang saudara sedang alami, setiap masalah, setiap struggles, Dia adalah Tuhan yang mampu memberikan jalan keluar buat kita semua. Karena Dia adalah harapan kita satu-satunya Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana Tuhan yang tidak terbatas, limitless, akan membawa kita mengalami hal-hal yang mungkin di luar batas kemampuan kita. Di luar nalar kita. Karena saya percaya terkadang kuasa Tuhan tuh melampaui akal pikiran kita. Dan Tuhan selalu membuat shock dunia. Haleluya. Bagi yang ya, Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, Dia selalu membuat shock dunia. Satu-satunya Tuhan yang ketika kita melakukan kesalahan, justru Dia yang turun ke dunia. Mati di kayu salib untuk menggantikan kesalahan kita semua. Satu-satunya Tuhan yang ingin terus bersama dengan kita, and He will do anything supaya Dia tidak kehilangan kita. Cuma Tuhan Yesus. Tuhan yang meninggalkan surga. Kita yang justru pengen masuk surga, tapi Dia tinggalkan surga, khusus saudara dan saya. Artinya saudara lebih penting dari surga. Dia turun dan mati di kayu salib sehingga kesalahan kita ditebus oleh Dia. Allah yang tidak terbatas. Haleluya. Dan hari ini kita belajar. Hal-hal ini masih terjadi loh. Mujizat masih terjadi sampai detik ini. Pemulihan masih terjadi. Saya banyak melihat keluarga-keluarga yang mungkin sudah tidak harapan tapi dipulihkan sama Tuhan. Karena itu adalah spesialis Tuhan kita. Sakit disembuhkan, saya masih melihat banyak itu Bapak Ibu Saudara. Breakthrough terjadi, saya masih melihat itu semua. Tuhan terus bekerja, Roh Kudus terus bekerja. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Saya percaya Roh Kudus bisa bekerja di mana aja. Dan hari ini kita mau belajar sama-sama bagaimana sikap kita, respon kita melihat kebesaran kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah dan bahkan yang sangat dahsyat. Dan itu akan terjadi dan akan kita alami. Yang mau katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita buka Bilangan 13 ayat 25. Bilangan 13 ayat 25 sampai 33. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ini kisah tentang 12 pengintai Bapak Ibu Saudara. Bilangan 13 ayat 25 sampai 33. Firman Tuhan bilang begini. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kadesh. Di padang gurun Paran, mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Sampai situ dulu Bapak Ibu Saudara. Kisah tentang 12 pengintai yang disuruh Musa melihat tanah perjanjian, tanah yang sudah dijanjikan Tuhan untuk mereka kuasai. Mereka lihat hasilnya luar biasa, mereka lihat bagus, indah. Kaya susu dan madunya berlimpah-limpah. Suatu tanah yang sangat menjanjikan. Yang akan membawa, mungkin sukacita, damai sejahtera di situ. Mereka kasih tunjuk hasilnya, nih hasilnya. Saya ngebayang ketika mereka laporin ini hasilnya nih, karena Alkitab mencatat bahwa mereka membawa hasilnya, ini hasilnya, mengintai. Dan pada akhirnya orang Israel udah, keren nih, hasilnya bagus banget, memang benar hasilnya bagus. Tapi kemudian kalau kita lihat ayat 28 dia bilang, hanya saja ada banyak orang-orang raksasa di situ, orang Enak tinggal di sini. Ada banyak penghalang-penghalang. Kayaknya kita gak gampang masuk tanah perjanjian itu. Banyak halangan. Terkadang kita menerima janji Tuhan,
Dan karena melihat penghalang-penghalang itu Bapak Ibu Saudara, kadang ketika kita melihat keadaan kok nggak seperti yang kita harapkan, apa yang kita doakan tidak kejadian, apa yang kita harapkan nggak muncul-muncul juga. Itu yang membuat kita mempertanyakan, bisa nggak sih ini kita masuk ke tanah perjanjian nih? Bisa nggak sih aku meraih janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah berikan? Damai sejahtera, sukacita, kesembuhan, breakthrough, dan lain sebagainya. Karena kalau dilihat keadaannya, ya ampun, gak mungkin banget. Pandemi, orang tua saya dirumahkan, mungkin. Kantor saya mecat saya, Pak. Saya dipulangkan, saya bingung bayar uang kuliah gimana. Bisnis saya lagi mulai hancur nih, karena waktu pandemi semua aspek kena ya Bapak Ibu Saudara ya. Mulai khawatir, mulai namanya anxiety, kegelisahan itu mulai muncul. Karena masalah-masalah tadi Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita lihat di sini beberapa pengintai itu mereka fokusnya sama masalah-masalah itu. Mereka nggak lihat tanah perjanjian, tapi aduh banyak alasan yang mereka pakai. Ada orang ini enak ada orang ini, ada orang itu. Aduh mereka tinggi-tinggi, aduh gede-gede, raksasa-raksasa, ya ampun susah kayaknya nih. Dan terkadang orang-orang bukan di kota wisata ya Pak ya, di kampung wisata. Iya, di kampung wisata mengalami yang seperti ini. Kalau di kota wisata mah enggak. Haleluya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yuk. Haleluya. Mereka yang ada di luar sana mereka, aduh iya bisa gak ya? Aduh aku gak tahu gimana masa depanku nih. Bahkan yang anak-anak muda juga belum apa-apa. Langsung aduh kena mental Mental issue lagi banyak terjadi. That's why kita perlu berharap sama yang tidak terbatas, yaitu Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Kalau kita full of God, lihat apa yang terjadi sama Kaleb. Wah Kaleb nih full of God nih. Waktu mereka ngomong tentang masalah, tentang alasan-alasan, ada orang ini, ada orang itu, ada ini, ada itu. Ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak. Wah, keren, dia full of God nih. Kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Keren ya. Di saat yang lain pada bilang ada alasan ini, ada itu, ada ini, dan mereka kena mental. Kaleb anak muda yang cinta Tuhan, yang tahu siapa Tuhannya. Ketika banyak kabar-kabar yang gak enak, kena sih ke dia juga. Tapi mental, haleluya. Gak masuk ke dalam hati, tapi dia bilang, enggak kalau ini udah janji Tuhan, kita pasti mendudukinya. Boleh saya melihat Kaleb-Kaleb di tempat ini, haleluya, boleh angkat tangannya. Yang ketika Tuhan berjanji, pasti percaya akan digenapi, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kaleb bilang tidak, kita pasti akan mendudukinya. Ayat 31, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Mungkin mereka mulai kayak gak percaya diri Bapak Ibu Saudara. Udahlah Leb, mungkin gitu ya. Kita tuh gak akan bisa nyerang bangsa itu Karena mereka lebih kuat daripada kita. Coba perhatikan ini Bapak Ibu Saudara, mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi dari ayat 31, mereka melihat diri mereka secara salah. Karena mereka bilang, kayaknya kita susah deh, mereka lebih kuat dari kita. Bahkan bilangan 33 bilang begitu tuh Bapak Ibu Saudara. Ini yang mereka bilang sendiri. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami. Siapa yang melihat? Diri mereka sendiri. Mereka menganggap diri mereka seperti belalang.
demikian juga mereka terhadap kami. Jadi sebetulnya orang Israel di sini diceritain ini mereka nggak kalah lawan raksasa, belum perang. Mereka belum berhadapan dengan raksasa, tapi mereka udah kalah duluan. Sama satu hal yang kecil, belalang yang ada dalam pikiran mereka. Kadang belalang itu yang terus muter-muter dalam pikiran kita, Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi sama keluargaku nanti ya? Kedepannya gimana ya? Aduh gimana aku cara bayar kredit nih ya? Aduh sembuh gak ya nih sakit penyakit ya? Aduh papa mamaku disembuhin gak ya? Aduh keluargaku dipulihin gak ya? Aduh bisnisku dipulihin gak ya? Aduh susah banget nih. Semuanya ada belalang, asumsi yang mungkin belum tentu terjadi dalam hidup kita. So pastikan sebelum kita melawan raksasa yang besar itu, pastikan get rid of your grasshopper in your head. Hapus dulu, lawan dulu, hilangkan dulu setiap asumsi-asumsi negatif, belalang kecil yang kadang mengganggu dalam pikiran kita. Itu yang terkadang menyebabkan kita melihat diri kita gak benar. Tapi kalau kita lihat Kaleb, Yosua dan Kaleb, mereka tahu keterbatasannya Bapak Ibu Saudara. Tapi mereka tidak melihat itu. Tapi mereka lihat janji Tuhan. Karena manusia cenderung memikirkan keterbatasannya. Kita cenderung mampu gak ya? Bisa gak ya aku? Berhasil gak ya? Semua pikirannya. Jadi buat kita kayak gak mampu. Kita terus membanding-bandingkan orang sehingga kita merasa kecil. Tadi pagi saya bilang, saya ini seperti apa sih? Butiran debu kali. Wah, kecil. Remahan Astor. Serpihan Oreo kakak. Padahal itu yang bikin nagih ya Bapak Ibu Saudara. Kalau udah habis ya, kita congkel terus. Apalagi rangginang, sisa-sisa rangginang tuh. Enak itu. Ditaruh aduh, jadi lapar kan. Iya, kita ngerasa kecil banget. Aduh, manusia karena memang begitu. Manusia itu cenderung memikirkan keterbatasannya. That's why kita perlu bersandar dan berharap sama Tuhan yang tidak terbatas. Haleluya. Yang mau katakan amin lagi. Tuhan kita Tuhan yang tidak terbatas, Bapak. Tuhan yang tidak terbatas. Wah. Haleluya. Thank you God. Kasih bintangnya, kasih sarangnya God. I love you God. Thank you. Dan kasih Tuhan luar biasa buat kita semua. He will do anything untuk kita berkembang. Karena kalau saya melihat di perjanjian baru sebelum Tuhan Yesus ditangkap di dalam Yohanes, doanya romantis banget. Di Injil Yohanes itu ditulis doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Aduh luar biasa. Dia terus berdoa, Tuhan, aku pengen menyatu dengan mereka. Biarlah mereka satu sama seperti aku dan kamu satu. Bapa di dalam aku di dalam mereka. Dan mereka di dalam kita. Dia terus berdoa buat murid-muridnya. Dan aku berdoa bukan buat mereka aja. Tapi buat semua orang. Karena pemberitaan mereka. Termasuk buat kita semua Bapak Ibu Saudara. Dia cinta banget sama kita. So that's why dia gak mau berpisah sama kita Bapak Ibu Saudara. He will do anything. Dan kalau kita tahu dia sayang sama kita, maka kita percaya bahwa dia gak akan melakukan hal-hal yang jahat sama kita. Haleluya. Coba kita baca apa yang Paulus bilang. Efesus 3 ayat 18 bilang, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Betapa lebar, panjang, tinggi dan dalamnya kasih Tuhan di dalam hidup kita. Dan saya percaya Tuhan kita mah gak pernah ninggalin kita Bapak Ibu Saudara. Terkadang kita yang ninggalin dia, gak di sini, di kampung wisata. Di sini semua orang yang dekat sama Tuhan semua. Haleluya. Iya. Dia yang pergi. Dia yang, kok Tuhan begitu? Padahal yang pergi. Ibaratnya Tuhan udah bilang, karena dia sayang, Marsha, kamu jangan keluar ya.
Di luar tuh hujan. Kamu di sini aja sama saya. Udah di sini aja, jangan keluar. Keluar hujan, nanti kamu sakit, nanti kamu gitulah. Udah di sini aja. Tapi karena saya bandel, saya keluar. Wah, bodo amat, saya keluar saat hujan, sakit, set. Balik lagi sama Tuhan. Tuhan, kenapa semuanya terjadi dalam hidup saya? Tuhan bilang, kan aku udah bilang di sini aja. Jangan keluar-keluar. Tuhan lakuin apa aja buat kita, Bapak Ibu Saudara. Karena dia Tuhan yang mengasihi kita dan kasihnya sempurna dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Sehingga dengan kasih itu kita percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu justru akan membuat hidup kita jauh lebih baik. Membuat iman kita berkembang, kapasitas iman kita terus bertambah. Kalau kita lihat apa yang murid-murid Tuhan lakukan dan orang yang mencintai Tuhan ketika mereka dapat masalah, musibah, itu sesuatu loh Bapak Ibu Saudara. Yakobus bilang begini, saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Ayat 2-nya dia rubah, itu Yakobus 1 tuh. Ayat 2 dia rubah. Karena dari pencobaan dirubah jadi karena ujian terhadap imanmu. Dari kata pencobaan berubah ujian. Ujian selalu membawa kita naik level, Bapak Ibu Saudara. Gak ada orang SMA ujian masuk SMP, gak ada. Kamu ujian apa? SMA Kak, mau masuk mana? SMP 1, gak ada. Pasti akan naik kelas, amin. That's why ujian SD lebih berat, ujian SMP tambah berat, ujian SMA tambah berat, karena kita naik kelas. Haleluya. Musuhnya Daud, singa, beruang, Goliat, terus grafiknya gini. Artinya kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Musuhnya Daud bukan singa, anjing galak, kucing liar, enggak. Makin kecil Bapak Saudara. Enggak. Tapi begini. Pasti kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan sampai hari ini, waktu kita lihat ke belakang, udah jauh juga aku melangkah ya. Menghadapi setiap masalah yang ada ya. Terima kasih Tuhan, Engkau terus menyertai aku sampai detik ini. Aku menjadi orang yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Menjadi orang yang lebih sabar. Menjadi orang yang penuh dengan kasih. Thank you God. Karena kasih Tuhan membuat kita mampu melangkah. Dan kasih Tuhan itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Kasih Tuhan yang tanpa batas akan membuat kita mengalami hal-hal yang di luar batas. Haleluya. Yes. Di luar batas tuh hal simpel juga bisa loh Bapak Ibu Saudara. Mengampuni orang yang jahat sama kita. Kalau enggak tanpa Tuhan enggak bisa Orang yang udah jahatin kita, ngomongin kita di belakang, tapi kita bisa mengasihi itu sesuatu. Perlu karya Roh Kudus di situ. Dari jempol-jempol netizen yang jahat sekarang ya. Kita bisa tetap sabar, itu kuasa Tuhan juga. Mengalami hal yang di luar batas. Hal-hal simpel terjadi dan kita mengalami hal yang wah luar biasa. Saya percaya, saya tahu, saya sadar kita semua pasti punya keterbatasannya masing-masing. Karena kita memang manusia. Setuju ya? Kita manusia dan kita punya keterbatasannya. Dan saya pelajari di firman Tuhan di Alkitab ada orang-orang yang punya keterbatasan nih Bapak Ibu Saudara. Tapi waktu dia ketemu Tuhan, dia mengalami hal yang di luar batas. Karena kasih Tuhan itu sendiri. Dia mengalami sesuatu yang mengubahkan hidupnya. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang terbatas. Dan kita akan belajar dari mereka apa yang mereka lakukan. Sehingga mengalami hal yang di luar batas. Cerita yang pertama adalah di Lukas. Ini dia, 19 ayat 25. Ini cerita tentang Zakheus. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Saya kasih garis kuning karena itu keterbatasannya dia. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, sedang. Zakheus, jangan percaya, karena saya ngasal itu ya. Yang artinya adalah Zakheus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Wah, kata-katanya bijaksana gitu ya. Suaranya pasti keren, ngebas gimana gitu ya saudara ya.
Saya itu gambaran saya sih, nggak tahu kalau nggak mungkin cempreng kali ya. Zakius gitu. Saya rasa sih agak lebih wibawa. Zakius, aduh pasti tersentuh gitu ya. Zakius pendek terbatasannya dan dia dibenci sama orang karena dia pemungut cukai. Jadi waktu Tuhan Yesus lewat, dia tahu apa yang Tuhan Yesus bisa lakuin. Karena pada waktu itu Tuhan Yesus terkenal sekali. Lebih dari Justin Bieber ya, teman-teman semua. Lebih dari BTS ya. King Nam Jun Jung Jung, ada nih anak-anak muda sekarang seneng BTS nih. Itu Tuhan Yesus kalau kemana-mana pasti rame. Zakius pengen lihat tapi karena keterbatasannya dia gak bisa lihat. Waduh mana nih. Apalagi orang-orang tahu, oh nih si kecil nih, si bocil nih, udah tahan. Badan orang sudah gede-gede. Lihat dong, gak bisa. Tapi daripada dia memikirkan keterbatasannya, ada sesuatu yang dia lakukan. Dia berlari, dia lihat pohon, dia manjat. Wah, dia manjat, waktu dia manjat, nih kalau saya di sini, dia lihat, wah Yesus, dia lari, dia manjat. Waktu manjat, artinya dia bisa melihat sesuatu lebih jauh. Setuju ya saudara ya? Dari yang ketutup kerumunan gitu, waktu dia naik ke tempat yang lebih tinggi, dia pasti akan melihat hal-hal yang gak bisa orang lain lihat. Saudara pasti lihat ke sini ada rambut-rambut depannya saudara kan? Untung pakai masker sekarang ya. Kalau enggak pas amin ada angin-angin sepoi-sepoi di belakang saudara. Waktu kita lihat naik ke tempat lebih tinggi, Tuhan Yesus, dia lihat ke atas, wah Zakius. Dia melihat usaha yang dilakukan Zakius. Jadi bilang, Zakius hari ini aku mau mampir ke rumah kamu ya. Kita ngobrol deh. Kita ngopi deh. Nongski. Duduk mereka di rumah ngobrol. Sampai orang pada, dia duduk di pemungut cukai. Tapi Tuhan Yesus ngobrol aja. Sampai obrolannya itu membuat Zakius, hari ini Tuhan, aku akan gantikan semua. Dia bertobat karena ketemu Yesus. Dan saya gak melihat di Alkitab bahwa Zakius nimpuk Tuhan pakai buah biar kelihatan gitu. Gak ada ya. Yesus, kiu. Weh, gak ada. Dia cuma naik, dia lihat seperti apa Yesus itu. Dan Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi isi hatinya. Hari ini Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi isi hati saudara semua. Naik ke tempat yang lebih tinggi supaya kita bisa melihat gambaran Yesus. Orang yang mampu memberikan breakthrough, kesembuhan, pemulihan dalam hidupmu. Naik ke tempat lebih tinggi, artinya kita masuk dalam hadirat Tuhan. Berdoa. Karena waktu kita berdoa, kita masuk ke tempat yang lebih tinggi, melihat pandangan lebih jauh Bapak Ibu Saudara. Mungkin yang selama ini ketutup banyak orang bicara tentang bisa masalah, struggles, mungkin kita ketutup sama masalah nih. Tapi waktu kita berdoa, naik ke tempat yang lebih tinggi, kita bisa melihat Yesus di situ. Roh Kudus akan memberikan pertolongan dalam hidup kita. Haleluya. Saudara, 2021 adalah tahun yang cukup berat dalam hidup saya. Bulan Januari, papa saya seorang drummer. Dia main buat band The Rollies, Jimmy Manopo namanya. Dia main drum udah puluhan tahun, tapi bulan Januari kakinya harus diamputasi Bapak Saudara. Karena gula. Saya sedih sekali ngeliat papa sedih, dia stres, dia down sekali. Dan bukan sampai situ aja. Bulan Maret, itu bulan Januari. Belum selesai habisnya bulan Maret Bapak Ibu Saudara, mama saya dipanggil Tuhan. Karena cancer, nanti saya cerita. Enggak sampai situ aja, bulan Desember 2021. Adik saya perempuan paling kecil divonis cancer cervix. Hancur hati saya Bapak Ibu. Hancur. Itu kalau bisa ya saya marah sama Tuhan. Bisa loh. Kayak gak bisa mikir gimana ya Tuhan. Kok setahun ini kayak bertubi-tubi. Dar. Sampai saya ngeliat cancer. Amputasi. Wah semua yang dilihat adalah ini. Sampai saya gak bisa mikir sama sekali. Tapi dengan doa, justru kita melihat pandangan yang lebih luas Bapak Ibu Saudara. Saya ngelihat, ketika saya berdoa justru malah diberikan ketenangan sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, saya gak bisa kehilangan mama saya, sebentar deh. Ketika mama saya divonis dokter,
ibu ini kena kanker lagi. Kanker paru. Dan secara medik umurnya 6 bulan lagi. Saya sedih juga Bapak Ibu Saudara. Harus kemo. Kalau nggak kemo 6 bulan. Tapi kalau kemo, terus ibu nggak kuat, itu akan langsung drop. Saya seperti dikasih pilihan yang bukan pilihan pada waktu itu. Mentok Bapak Ibu Saudara, nggak tahu mau ngapain. Tapi terkadang waktu kita mentok, udah berusaha kiri kanan depan belakang kayak mentok, justru gak bisa kemana-mana lagi. Kita cuma bisa lihat ke atas Bapak Ibu Saudara. Lihat Tuhan. Waktu saya berdoa, God help me. Tolong keluargaku. Saya bilang saya gak bisa kehilangan mama saya. Tuhan cuma bilang, Marsha aku beda sama kamu. Aku bukan kamu. Aku Tuhan yang gak akan pernah kehilangan orang yang aku sayang. Di situ saya mulai ketemu damai sejahtera. Karena saya percaya ketika ibu saya ada di dunia ini, Tuhan pasti bersama dengan dia. Tapi waktu dipanggil, justru dia bersama dengan Tuhan buat keabadian. Haleluya. Waktu doa saya melihat itu. Kita lihat pandangan yang jauh lebih luas. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, dengan berdoa, saya percaya damai sejahtera itu mengalir atas hidup kita. Jadi kalau Bapak Ibu ada masalah, please datang sama Tuhan. Doa sama Tuhan. Haleluya. Karena kalau kita gak doa, kita masalah terus yang ada. Janji Tuhan gak akan kita lihat. Yesus sebagai pusat gak akan kita lihat. Maka kita akan kecewa pada akhirnya sama Tuhan. Gak mau Tuhan-Tuhanan lagi, gak mau pelayanan lagi. Apa itu pelayanan? Semua sama aja. Tapi saya percaya Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Tuhan turut bekerja in your good days or in your bad days. Dia bisa pakai itu semua dengan doa. Karena saya percaya setiap masalah membawa kita menjadi lebih baik lagi. Dan waktu saya doa, Tuhan ingatkan bahwa Tuhan gak akan memberikan pencobaan yang jauh melebihi kekuatan kita. Saudara pasti bisa mengatasinya. Semua yang diizinkan Tuhan, kita didesain untuk survive. Kita didesain untuk menang. Haleluya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara. Karena yang pertama doa. Yang kedua, Markus, ini juga cerita yang menarik Bapak Ibu Saudara. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia udah berobat nih. Mungkin dia udah keluar negeri ya Bapak Ibu Saudara ya. Mungkin dia udah ke Penang gitu. Ke Germany, USA, ke tabib-tabib ya. Bahkan dia mungkin datang ke Cibubur karena banyak dokter ya di Cibubur ya. Haleluya. Dia bilang, aduh gimana nih? Dia kemana-mana, tapi ternyata malah memburuk keadaannya. 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Haleluya. Yang kedua, hanya dibutuhkan percaya. Sama-sama bilang percaya. Waktu kita berdoa, kita percaya sama Tuhan. Dan ibu-ibu ini pendarahan 12 tahun Bapak Ibu Saudara. Dan kalau saya melihat istri saya, tadi pagi istri saya ikut, hari ini dia langsung pergi karena ada meeting. Kalau istri saya lagi pendarahan, aduh sakit, lemes, perut gak enak, di toilet dikit marah. Saya kasih satu kata, dia satu kalimat keluar. Saya kasih satu kalimat, satu paragraf dia keluar. Saya kasih satu paragraf, satu buku dia kasih. Lebih kencang dari bahasa roh Pak. Lebih baik diam. Haleluya, sensinya bukan main. Dan lemes. Nah, wanita pendarahan ini lebih parah katanya. Udah coba berobat gak bisa.
Jadi lebih parah. Dan kembali ketika Yesus lewat, di situ banyak orang Bapak Ibu Saudara. Banyak orang ada di situ sehingga itu gak mudah untuk mencapai Tuhan Yesus. Saudara pernah lari, saya pernah lari di tengah kerumunan stasiun kereta api. Susah loh larinya loh. Ini sakit lagi. Dan ini gak kayak di sinetron-sinetron Bapak Ibu Saudara. Ketika dia terlihat Tuhan Yesus, Tuhan Yesus juga ngelihat, apa? Gitu. Terus zoom in, zoom out, zoom in, zoom in, zoom out. 5 menit zoom in, zoom out ya. Habis itu semua masyarakat terbelah. Terus dia jalan ke Tuhan Yesus. Set. Kena deh. Tapi ada sesuatu yang dia lakukan. Dia tahu dia lemas, tapi itu Yesus. Dia yang mampu mengubah hidup saya. Dia do something, dia kerjakan semua. Dan dia percaya, asal aku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Haleluya. Dia cuma percaya itu aja. Kalau dia percaya, asal aku salto, kayang, habis itu pegang, itu juga sembuh juga. Bener. Tapi dia bilang, asal aku pegang jubahnya, aku sembuh. Dia pegang jubahnya, dia sembuh. Dia percaya kuasa Tuhan. Padahal banyak orang kerumunan. Kadang ketika ada masalah tuh kita ngelihat masalahnya jadi, udah kayaknya gue gak bisa nih. Kayaknya Tuhan Yesus terlalu jauh Kayaknya susah digapai. Jadi orang membuat kita gak percaya dengan kuasa Tuhan. Mundur karena keadaan. Tapi waktu kita percaya bahwa Tuhan mampu membuat mujizat dalam hidup saya. Hanya percaya dan Tuhan pasti akan lakukan itu. Haleluya. Waktu saya berdoa buat mama saya. Tuhan please berdoa. Kita puasa, kita berdoa. 6 bulan soalnya akhirnya kami memutuskan untuk gak di kemo. Makan sehat tapi semua yang sehat-sehat. Kunyit putih lah, apalah, semuanya dia makan tuh. Kita berdoa dan mama terus melayani Tuhan. Dia jadi singer, terus melayani Tuhan. Wah, dengan badannya yang lemah. Tapi ada satu kata yang dibilang, waktu mama pelayanan ya, biasanya kan mama kalau jalan tuh suka langsung capek ya. Tapi kalau nyanyi ini gak capek loh. Luar biasa ya, Bapak Ibu Saudara. Kayak gak sesek loh. Oh puji Tuhan, layani aja terus. Oh siap. Dia melayani terus saudara. Kita berdoa. Dia berdoa satu hari saya ingat. Dia berdoa sendiri di kamar dan tiba-tiba dibatuk-batuk. Wah. Dan satu waktu dia batuknya keras sekali. Buat gitu. Dan tiba-tiba dia kasih ke kita. Ada daging sebesar ini Bapak Ibu Saudara keluar dari mulutnya. Dan ketika dia tanya, dia WhatsApp dokternya, apa nih dok? Oh itu kansernya. Wah, tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Percaya, saya happy banget, sukacita Bapak Ibu Saudara. Oh Tuhan, thank you so much, God is good. Terus saja percaya, Tuhan pasti lakuin mujizat. Haleluya. Yes, percaya bahwa Tuhan mampu melakukan segala perkara. Yang ketiga, ini Bapak Ibu Saudara, kisah ini nih. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, Markus 10 ayat 47-49, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Dia teriaknya makin kencang Bapak Ibu Saudara. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Dia juga punya keterbatasan. Dia buta. Bartimeus ini buta Bapak Ibu Saudara. Dan dia tahu Yesus lewat di situ. Dan saya percaya itu juga crowded banget, ramai banget. Dia teriak, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Malah dimarahin. Diam. Berisi kamu, udah buta, cerewet lagi. Sadis. Dia diam. Mungkin kalau pada saat itu, zaman sekarang, dia udah nyerah karena kena mental. Langsung bilang, lo mau kemana? Saya mau healing dulu. Saya butuh healing. Iya. Percaya teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Healing tanpa Yesus, hilang lama-lama. Iya. Perlu Yesus. Mau healing juga perlu Yesus karena dia yang ahlinya healing. Healing hati, haleluya. Nah dia makin teriak. Aduh susah Bapak Ibu Saudara.
Tapi daripada dia memikirkan keterbatasannya yaitu buta, dia pergunakan apa yang ada, mulutnya. Untuk manggil, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Wah. Dan sekali lagi, ini bukan di sinetron Bapak Ibu Saudara. Yang tiba-tiba, Yesus, sus. Semua masyarakat, siapa itu? Langsung diam, langsung sepi, sunyi. Lalu dia bilang, anak Daud, kasihanilah aku. Enggak gitu. Tapi ini sesuatu yang mungkin effort banget buat dia. Nah, saya pengen mengajak Bapak Ibu Saudara untuk ambil bagian dalam cerita ini. Kita main drama sedikit, sinetron sedikit, mau ya? Bapak Ibu Saudara ya? Main C-drama, kan kalau Korea kan K-drama, kita C-drama, Cibubur drama. Oke, siap ya? Nah, Bapak Ibu jadi masyarakat yang ada Tuhan Yesus lewat nih, rusuh banget, ribut. Karena Tuhan Yesus kayak selebriti pada waktu itu. Ada orang yang pengen disembuhin, oh guru tolong. Mungkin ada yang kerasukan, gitu. Mungkin ada yang grupis, oh ganteng banget, oh aduh ya lucu. Gitu. Mungkin, tapi berisik banget di situ. Sehingga saya percaya bukan Bartimeus saja yang cerewet, yang Yesus anak Daud, bukan Bartimeus saja. Nah, Bapak Ibu Saudara sebagai masyarakat, saya sebagai Bartimeus ya. Haleluya, siap ya? Apa kita perlu Yesus nih? Berjalan, nah gak perlu ya. Jadi Bapak Ibu buat suara yang gaduh banget, saya gak pakai mic deh. Biar kita tahu keadaan yang sebenarnya yang di sana. Karena yang berisik saya percaya bukan Bartimeus. Oke, siap ya? 3, 2, 1, silakan. Kurang berisik nih, terus Bapak Ibu Saudara. Nah ini Bartimeus nih. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Udah, cukup. Sampai batuk saya Bapak Ibu Saudara. Saya aja susah loh ngomongin. Ramai Bapak Ibu Saudara. Serius. Ya itu juga ada tuh grupis. Kami Yesus sejati. Ada pasti. Ada. Benar. Mungkin ada gaya-gayanya. Yesus. Kita gak tahu. Sudah. Nanti saya malah berkembang. Pak Bram. Jangan. Tapi di situ kenyataannya semuanya ngomong. Tapi kenapa cuman si Bartimeus doang yang dimarahin? Kita gak pernah tahu Bapak Ibu Saudara. Padahal kenyataan pada tadi tuh, dia teriak juga orang lain teriak pasti. Tapi satu hal yang kita belajar dari Bartimeus ini, tadi doa, percaya, fokus. Sama-sama bilang fokus. Dia fokus sama Tuhan. So hari ini stop listen to the noise, but listen to the voice of God. Haleluya. Keadaan berisik banget di sekitar kita. Aduh susah nih, aduh pandemi nih, aduh bangkrut nih. Aduh gak mungkin berhasil, gak mungkin sembuh. Itu keadaan banyak sekali yang membuat kita sepertinya suruh diam. Tapi justru kita fokusnya gak sama keadaan. Karena keadaan tidak bisa mendefinisikan hidup kita. Perkataan orang tidak bisa mendefinisikan hidup kita. Hidup kita didefinisikan oleh satu pribadi, yaitu Yesus Kristus namanya. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi kita harus punya mental seperti Bartimeus. Ketika banyak orang yang meremehkan dia, suruh dia diam. Dia bilang, kalau kamu gak bisa bantu hidup saya, jangan ngomong sama saya. Saya cuma mau ngomong sama Yesus. Pribadi yang bisa mengubah hidup saya. Pribadi yang mampu menyembuhkan saya. Saya fokus sama dia. Haleluya. Coba bayangin kalau dia fokus sama diam. Lewat itu Tuhan. Dia gak ngalamin yang namanya mujizat. Fokus sama Tuhan. Dan saya percaya Tuhan kita setia. Haleluya. Waktu kita fokus sama dia, terus berharap mujizat, terus harapin kebaikan Tuhan, dia pasti akan lakukan itu buat kita semua Bapak Ibu Saudara. Percaya saya fokus sama Tuhan. Ketika mama saya keluar itu cancer, wah kita bersuka cita tapi terus fokus. Dan sampai pada akhirnya mama saya bulan Maret 2021 meninggal, saya tadi cerita. Tapi waktu saya fokus sama Tuhan saya gak kecewa. Kenapa? Karena ternyata Tuhan kasih waktu bukan 6 bulan, tapi 2 tahun buat mama saya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Fokus sama Tuhan. Sehingga gak bikin saya kecewa. Saya tahu kalaupun mama dipanggil Tuhan, karena rumahnya dia udah jadi di sana. Dia udah tinggal bersama dengan Tuhan, lebih happy. Saya ingat mama saya harus pakai oksigen. Dulu sempat kita grup
tolong cariin oksigen dong, ada nggak? Sempet ya Bapak Ibu Saudara ya? Tapi mama saya udah menghirup udara segar di sana seperti ya. Itu yang membuat saya oh iya ya, bahwa Tuhan gak akan pernah kasih pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Allah kita setia Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Itu seperti hidup kita kayak ditarik-tarik gini ya, maaf ya saudara ya. Kayak masker gini ditarik-tarik. Saya tahu batas maksimalnya Bapak Ibu Saudara. Kalau saya tarik ini lebih kencang ini akan putus nih. Allah kita setia, dia tidak akan memberikan pencobaan yang lebih berat daripada kemampuan kita. Dia tahu. Sehingga ketika kita ditarik seperti ini Bapak Ibu Saudara. Itu bukan karena dia jahat. Itu bukan karena dia gak peduli sama kita. Tapi supaya dia pengen kita tahu. Your true power in God. Kapasitas maksimalmu di dalam Tuhan. Your true potential in God. Kamu tidak selemah ini loh. Kamu bisa menjadi seperti ini. Itu kekuatanmu. I know your strength. Makanya dia bilang pencobaan yang kita alami. Pencobaan biasa. Bilang kiri kanan, biasa aja. Dia mampu Bapak Ibu Saudara. Katakan dia mampu. Karena dia Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Bahkan Alkitab bilang walaupun kamu terjatuh gak akan sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangan kita semua. Haleluya. Oh rabasyanda rabaka. Terakhir, saya janji terakhir. Kalau terakhir tuh yang lemah dikuatkan Bapak Ibu Saudara. Beban berat dilepaskan. Haleluya. Yang ngantuk tercelikan. Terakhir, haleluya. Terakhir. Kenapa ayat firman Tuhan bilang begitu? Pencobaan yang kamu alami biasa. Pertumbuhan kita, waktu kita lahir di dunia ini, Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Kita tahu akan hal itu ya. Dan Yeremia 1 ayat 5 dia bilang begini. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku sudah kenal kamu. Haleluya. Sebelum kita dibentuk dalam rahim, kita tuh dibentuk 9 bulan. Tapi ilmu kedokteran, ya kakak-kakak dokter ya, betul ya. Coba saya akan bertanya nih, ilmu kedokteran bilang, benih, waduh dengar baik Bapak Ibu Saudara, benih yang berusaha masuk sel telur ibu. Sebelum masuk rahim nih, berarti ada benih. Itu maksimal berapa? 500 juta benih. Artinya ada 500 juta calon manusia yang akan lahir di dunia ini. Apa yang mereka lakukan? Mereka kuat-kuatan, sikut-sikutan, cepet-cepetan. Tapi Tuhan bilang, aku udah kenal kamu sebelum dalam rahim ibu. Artinya dari 500 juta itu, ada satu pemenang yang akhirnya masuk rahim ibu. Dan akhirnya lahir ke dunia ini. Siapa mereka? Saudara dan saya. Tekan buat Tuhan kita. So Bapak Ibu Saudara semua, kita sudah memenangkan pertandingan melawan 499 juta calon manusia. Indonesia 270 juta Bapak Ibu. 500 juta ya ampun, Bapak Ibu sudah memenangkan 2 kali Indonesian Idol. Yes. Karena Tuhan punya rencana, itu sebabnya kita dilahirkan sudah jadi pemenang. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Sehingga kita mengerjakan kehidupan, kita bukan mencari kemenangan, tapi justru kita mengerjakan kemenangan demi kemenangan. Kemenangan demi kemenangan, kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya kita tidak akan sampai tergeletak. Tangan Tuhan menyertai kita semua. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Kita sanggup mengalahkannya. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Doa, percaya, fokus sama Tuhan. Kita akan melihat perkara-perkara luar biasa terjadi dalam hidup kita. Yang mau katakan amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. All my life you have been faithful. Yes, God. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been
have been so, so good. And every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi katakan, all my life, and all my life you have been faithful. Yes, God, hallelujah. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Hallelujah. Your goodness is running after me. 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 All my life you have been faithful. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. Yeah. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 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 Haleluya. Shanda dada bakaya dada ba. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Shanda dada bakaya dada dada. Harapkan sesuatu dari Tuhan. Engkau yang membutuhkan kesembuhan, Tuhan menyembuhkan saat ini juga. Engkau yang mengharapkan pemulihan, Tuhan akan memberikan pemulihan. Engkau yang mengharapkan breakthrough, Tuhan adakan breakthrough hari ini juga. Mari kita angkat tangan kita, Bapak Ibu Saudara. Shanda dada bakaya dada, shanda dada baka. Oria bahana baka, shanda dada baka. Kuria namaha, shanda dada bakaya dada, shanda dada bata, surya baka. Shanda dada bakaya dada, shanda. Bapa, hari ini aku berdoa kesembuhan terjadi saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini aku berdoa pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, hari ini kami berdoa breakthrough terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang memberikan kekuatan buat anak-anakmu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Shanda dada bakaya dada shanda. Hiraba shanda dada bakaya dada shanda. Oh raba shanda dada bakaya dada siada dada bakaya. Urala bala 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 bashira la bala 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 bashira la bala 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 bala. Urala bala 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 bashikara la bala 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 bashira la bala. Ira la bala 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 bashira la bala 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 bashikara la bala bala. Urala bala bala bala. Mari berdoa, berdoa sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Minta sesuatu sama Tuhan. Shanda dah bakaya dah shanda dah bakaya. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini. Bapak, kami mengucap syukur Engkau baik. Hari ini Tuhan kami melihat mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, breakthrough terjadi, pemulihan terjadi. Aku berdoa Engkau yang memberikan kekuatan untuk setiap anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang mengalami struggles, masalah. Tapi aku percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang mampu memberikan jalan keluar buat mereka semua. Tuhan yang memberikan pengharapan saat di mana tidak ada pengharapan Tuhan. Karena Engkau adalah ahlinya Tuhan. Engkau yang ahli mengubah sorrow into joy. Engkau yang ahli mengubah kematian untuk menjadi kebangkitan. Hanya Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, pulihkan setiap anak-anak-Mu, beri kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang sudah menerima kekuatan itu, mari kita sama-sama katakan amin. God bless you, selamat siang. Puji Tuhan Bapak Ibu, sudah terkasih, kita masuk dalam doa syafaat kita. Bapak, terima kasih, semua yang Kau buat, yang sudah Engkau kerjakan adalah sesuatu yang ajaib dan luar biasa buat kami. Termasuk pada siang ini di tempat ini. Terima kasih buat semua anugerah dan semua campur tangan-Mu
yang Engkau kerjakan dan terus akan kerjakan terus oleh Roh-Mu atas bangsa dan negeri kami Indonesia ini. Kami sudah lalui begitu banyak goncangan dan semuanya dapat dilalui oleh bangsa ini. Dan kami percaya ke depan setiap goncangan Tuhan sertai bangsa dan negeri kami Indonesia melewatinya. Tuhan terus menyertai dan Tuhan terus mengurapi semua pemimpin negeri kami. Dari yang tertinggi sampai yang terendah. Khususnya buat Presiden kami Bapak Joko Widodo beserta wakilnya Ma'ruf Amin, para menteri dan gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, RW, RT. Semua ada dalam tangan Tuhan, semua ada dalam urapan Tuhan. Mereka Tuhan jadikan orang yang penuh integritas dan juga melayani bangsa ini, rakyat ini. Untuk Engkau membawa mereka, membawa bangsa kami mengalami kemajuan dan terus kemajuan. Melewati setiap goncangan yang dialami bangsa ini. Bangsa Indonesia menjadi kuat, bangsa Indonesia menjadi kepunyaan Tuhan. Dan bangsa Indonesia menjadi sasaran kasih Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa dan memberkati buat semua aparat keamanan TNI, Polri dan penegak hukum. Mereka menjadi orang-orang yang melakukan tugas dengan adil. Bukan kata orang, tetapi kata Tuhan yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan, semua sektor perekonomian, sektor kesehatan. Tuhan, semua itu ada dalam tangan-Mu. Dan biarlah Tuhan, semua orang yang menjalankan bisnis, pekerjaan, usaha di negeri kami adalah orang-orang yang adil dan bijaksana. Adalah orang-orang yang penuh dengan kerelaan dan ketulusan untuk membawa negeri kami mengalami kemajuan. Kami bersyukur buat GBI WTC Kota Wisata dan juga Kupang dan Soe, di mana kami Tuhan bertumbuh bersama. Tuhan Kau terus penuhi dengan Roh-Mu, dengan unity dan harmoni, sehingga kami boleh bertumbuh bersama, saling menguatkan, saling menopang, dan penuh dengan Roh-Mu yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat gembala kami Pak Bram Sundun. Di dalam pelayanannya dimanapun yang Kau utus melayani, campur tangan Tuhan dan kepenuhan Roh-Mu yang memampukannya untuk melayani. Keluarga, istri dan anak-anaknya dalam perlindungan-Mu, ada dalam kasih karunia Bapa. Kami serahkan penatua kami Pak Edili dalam tangan Tuhan beserta keluarga. Mereka boleh menjadi tim inti yang sehati untuk membawa gereja ini makin maju bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur sebab Engkau Allah yang luar biasa dan kami sepakat memberkati kota kami Kabupaten Bogor. Oh Tuhan, Kecamatan Gunung Putri, Cilengsi, Jonggol, bahkan kawasan CBD ini Tuhan. Bahkan tiap desa-desa dijamah dilawat Tuhan. Segala rantai-rantai yang menahan kegerakan Allah dihancurkan. Terjadi pertobatan dan penuaian jiwa-jiwa. Sekalipun kami belum melihat Tuhan, tapi kami percaya CBD milik-Mu dan dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, kita akan memberikan persembahan kita yang sudah Bapak Ibu persiapkan dan begitu juga Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah secara online pada saat ini bisa memberikan persembahannya melalui nomor rekening yang ada di layar kaca dan juga QR Code. Dan di sana ada 2 QR Code Bapak Ibu, ada QR Code yang di tengahnya satu yang ada tanda biru. Bapak Ibu yang memiliki account di BCA bisa account to account langsung direct dengan memberikan penjelasan kegunaan persembahannya untuk keperluan apa saja, bisa untuk perpuluhan, bisa untuk diakonia, dan juga bisa untuk kebutuhan pembangunan gereja ataupun kolektor. Dan yang sebelahnya Ibu Bapak bisa memberikan persembahan dengan QR Code melalui media-media yang tersedia di device Bapak Ibu sekalian ataupun mobile banking, mungkin antar bank ataupun melalui media lainnya tadi yang saya katakan. Dan bagi Bapak Ibu yang akan mempersembahkan secara tunai, memasukkan persembahannya di dalam sampul persembahan ini dan nanti pada waktu pulang kita bisa meletakkannya di dalam peti
yang sudah tersedia di sebelah kiri Bapak Ibu. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mendeklarasikan persembahan kita, akan kita ucapkan pada hitungan yang ketiga dan kita angkat amplop kita. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka, berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha pekerjaan, karir, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, penghasilan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Atas nama Gembala dan Jemaat GBI WTC Kota Wisata, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman yang tadi disampaikan oleh Bapak Marsha Manopo. Terima kasih Pak, berkat Tuhan yang begitu melimpah pada siang hari ini untuk terus menguatkan dan juga mensupport, mendorong, memotivasi lagi, merefreshment lagi iman dan percaya kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan menuju supernatural Tuhan yang ajaib dalam pengalaman hidup kita dengan berdoa, percaya, dan tetap fokus. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh tim multimedia. Saya persilakan. COVID-19 has since spread to nearly every country in the world. Setelah terjadi lonjakan pasien positif corona di Indonesia, warga memilih melakukan lockdown lokal. jumlah pasien virus corona bisa mencapai ribuan orang jika tidak segera dicegah. Silakan Pak. Oke, baik. Ada gangguan teknis, mohon maaf. Tapi mungkin saya yang menyampaikannya secara lisan saja. Bapak Ibu, saudaraku terkasih, bahwa di dalam gereja kita ada aktivitas-aktivitas rutin yang kita kerjakan untuk kita lakukan dan kita ikuti bersama-sama untuk membangun iman dan juga pertumbuhan rohani kita. Yang pertama, kita atau gereja melaksanakan doa fajar setiap hari Sabtu pukul 5 pagi. Ya, pukul 5 pagi. Ya, Bapak Ibu diharapkan semua bergabung dan sejauh ini kita berjalan begitu menikmati dan enjoy. Dan masih dilaksanakan dengan Zoom dan Bapak Ibu bisa mengambil link yang kita sediakan di dalam grup Gereja GBI WTC Kota Wisata. Yang kedua adalah bahwa gereja tetap melaksanakan ibadah setiap hari Minggu. Ibadah pertama dilakukan pada pukul 8.00, jadi diharapkan sebelum pukul 8 sudah bisa tiba. Untuk mempersiapkan diri seperti Bartimeus. Untuk berseru kepada Tuhan maksudnya ya. Ibadah yang kedua adalah pukul 10.30. Dan Bapak Ibu diharapkan juga bisa datang lebih awal supaya semua lebih penuh dengan roh Tuhan. Dan berikutnya saya mengundang Bapak Ibu yang hari ini baru pertama kali beribadah bersama dengan kami di tempat ini. Ada? Mohon kesediaannya. Atau angkat tangan aja? Oh ya, baik kalau tidak ada. Semua adalah jemaat yang setia dan puji Tuhan kita bersuka cita. Tuhan sudah absen tadi katanya.
Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Jangan lupa ikuti kersel-kersel yang sudah ada Budian koordinator kerselnya, ada Pak Haryanto, kemudian juga boleh juga nanti bisa menghubungi saya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, terakhir seperti kata Pak Marsya tadi, nggak ada lagi, adalah doa berkat. Bapak Ibu diundang bangkit berdiri dan saya mohon kesediaan Pak Gembala kita, Pak Bram untuk menyampaikan doa berkat. Ya, makasih. Baik, saudara, Sabtu ini di sini ada satu pertemuan teman-teman dari beberapa gereja yang lain. Mereka hadir di sini jam 10. Ada doa khusus di tempat ini, ada pujian penyembahan untuk mengaktifasi doa urapan penjaga. Jadi saya mengundang jemaat hadir ya, yang main musik semua WL dari gereja kita. Saudara yang berkesempatan tidak kemana-mana atau niat aja dulu, bisa hadir jam 10 bersama teman-teman yang lain untuk kita ada ibadah pujian penyembahan di sini ya, di pagi hari Sabtu. Dan juga nanti minggu depan akan diumumkan secara lebih resmi, tapi ini retreat kita yang sudah hampir 3 tahun kita nggak ada retreat ya. Jadi baru akan ada retreat tanggal 8 dan 9 Juli hari Jumat dan Sabtu, Sabtunya libur ya. Ini wajib tentu buat para pengerja, wajib. Tapi kalau ada jemaat yang mau ikut ya sangat senang sekali karena kita tidak ada rapat-rapatan di sana. Memang rapat, betul rapat. Karena di sana tidak dekat-dekatan semua kita rapat. Tapi enggak rapat apa tuh meeting. Meeting formalnya enggak ada ya. Jadi senang sekali kalau sudah bisa join nanti 8 dan 9 ya. Nanti minggu depan akan lebih jelas informasinya buat setiap jemaat Tuhan. Ya kalau kita bisa hadir semuanya, wow sangat luar biasa saudara ya. Kita gereja sel, saya mau ingatkan Bapak Ibu, kersel-kersel sudah pada onsite ya. Jadi silakan saudara bisa aktif di kersel-kersel saudara. Dan Bapak Ibu yang belum tergabung di kersel, ayo gabung di salah satu kersel. Karena kekuatan pertumbuhan kita ada di komunitas sel kita. Amin. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, firman-Mu sudah menyegarkan kami, firman-Mu membangun kami. Firman-Mu membuat terobosan di dalam setiap kami. Kami melangkah dengan kekuatan Tuhan. Karena semua berkat terbaik yang selalu tersedia buat kami. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Bapa Surgawi. Anugerah daripada Yesus Kristus. Persekutuan yang manis yang indah dengan Roh Kudus. Menyertai setiap langkah hidupmu. Sekarang bahkan sampai Maranatha. Kristus Yesus datang menjemput kita gerejanya. Bahkan bersama-sama dengan Dia. Untuk selama-lamanya. Para pemenang katakan amin. Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara dipersilahkan untuk mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak.
Baik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa di pekan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.